ya kalau video call. Leon. Ini bergelombang ini. Jadi mobil tuh Rasanya bergelombang atau memang konturnya bergelombang? memang bergelombang katanya ini. Sayangnya mobil itu gini, lu gitu Pak. Sangat kecil sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Gusti, warga Sari rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang terhormat Ibu Fania Subagio selaku dosen ilmu komunikasi efektif dan kreatif. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya berdiri di hadapan Anda sekalian bukan hanya untuk menyampaikan sebuah orasi, melainkan untuk mengajak dan merenung, mengenang dan mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang pernah menguji ketangguhan bangsa kita. Hampir 3 tahun lalu, tepatnya pada bulan November 2022, kita dikejutkan dengan kabar duka dari tanah Pasundan, Cianjur. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter menyisakan duka mendalam, kerusakan parah, dan trauma yang tak mudah diingat. Bagi kita yang tidak merasakan langsung guncangannya, mungkin sulit membayangkan bagaimana rasanya bumi itu tiba-tiba berguncang hebat. Roboh dalam sekejap dan jerit tangis memecah kesunyian. Namun kita semua merasakan getaran kepedihan yang sama saat melihat tayangan berita, laporan, dan mendengar cerita tentang ribuan rumah yang rata dengan tanah, fasilitas umum yang hancur lebur, dan ratusan jiwa yang melayang atau terluka. Anak-anak sekolah yang riuh gembira tiba-tiba hening. Bangunan tempat mereka belajar, keluarga-keluarga kehilangan tempat tinggal, dan mimpi-mimpi seketika runtuh bersama puing-puing bangunan. Gempa Cianjur adalah pengingat betapa kecilnya kita di hadapan alam ini. Ia mengajarkan tentang kerapuhan hidup dan ketidakpastian akan masa depan. Namun di tengah reruntuhan dan keputusasaan, kita juga menyaksikan pemandangan yang mengharukan, semangat gotong royong yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, tangan-tangan terulur memberikan bantuan. Relawan berbondong-bondong, bantuan logistik mengalir deras dan doa-doa terhembus. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam kesulitan, solidaritas dan kemanusiaan justru semakin bersinar. Sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, apa yang kita pelajari dari peristiwa di Cianjur? Pertama, gempa Cianjur menekan penting mitigasi bencana. Indonesia adalah negara yang rawan akan gempa. Kita harus belajar bagaimana membangun struktur yang lebih kuat. Bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana. Pengetahuan tentang jalur evakuasi, pertolongan pertama, dan pentingnya kasiaga bencana. Itu bukanlah sebuah teori, melainkan bekal kita yang bisa kita menyelamatkan nyawa. Kedua, peristiwa ini mengajarkan tentang kita, resiliensi dan kekuatan mental. Para korban gempa Cianjur, meskipun luka mendalam, secara perlahan bangkit. Mereka mengintipkan bahwa meskipun fisiknya hancur,
semangat untuk membangun kembali kehidupan tak pernah padam. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa setiap tantangan seberat apapun selalu mengandung pelajaran, dan kesempatan untuk tumbuh selalu ada di setiap saat. Ketiga, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dan upaya pemulihan dan pencegahan bencana. Kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, menyumbangkan ide-ide inovatif untuk pembangunan kembali yang lebih, atau bahkan menjadi agen edukasi di lingkungan sekitar. Pentingnya kesiapan bencana, teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi yang kita pelajari di bangku kuliah dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko dari dampak bencana seperti gempa bumi, longsor, banjir yang akan datang di masa depan lainnya. Gempa bumi Cianjur adalah sebuah babak kelam dalam sejarah kita, namun juga sebuah peringatan dan kekuatan yang luar biasa dalam diri kita untuk bangkit. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk terus belajar, untuk terus peduli, dan untuk terus berkontribusi. Mari kita jaga semangat persatuan dan kepedulian yang telah kita tunjukkan, sehingga ketika bencana datang, kita tidak hanya menghadapinya, tetapi juga mampu bangkit kembali dengan lebih tangguh. Semoga arwah para korban Cianjur diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Mari kita doakan agar Cianjur selalu bangkit, seluruh wilayah Indonesia senantiasa dilindungi dari bencana, dan kita sebagai bangsa dapat terus maju dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat terjadi gempa, pulang sekolah, mau tidur siang, kasurnya itu kayak trampolin. Mau keluar rumah itu susah walaupun jaraknya hanya 5 meter gitu ya. Sinyal, nggak ada sinyal. Mau nelpon suami nggak bisa. Udah kita berlindung di depan rumah, ada tempat yang luas gitu ya. Berlindung di depan rumah sama dengan orang-orang satu kampung. Ingat anak yang di sekolah, ternyata yang jadi korban anak saya yang di SMP 5. Dapat sinyal, saya telepon suami, mau langsung dibawa ke rumah sakit. Saya mau nyusul juga, keadaan di jalan itu, di jalan utama sudah ngunci, gak bisa ada yang lewat. Akhirnya saya sama supir saya naik motor ke atas ke daerah Cugenang. Nanti keluarnya itu ke arah Cijedil. 2 jam dari rumah mau keluar gitu, keluar dari itu juga menyusul ke rumah sakit. Ternyata pas di rumah sakit itu di Cianjur kota gitu, kata saya teh, kok kayak nggak ada apa-apa ya, padahal di tempat saya itu getir gitu ya, banyak darah, banyak apa gitu ya, kacau balau. Tapi kalau di daerah kotanya seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Pas ke rumah sakit banyak korban lah di situ ya. Pas malamnya nggak ada sinyal, nggak ada listrik, belum ada tempat untuk evakuasi. Kita seada-adanya saja menggunakan bahan-bahan yang ada ya untuk membuat tempat berlindung sementara itu ya. Sepanjang malam itu suara ambulan itu nggak berhenti. Anak saya yang kecil nggak bisa ngomongnya, 3 hari 3 malam dia nggak minum, nggak makan. Dia aja mungkin trauma juga, mungkin lihat kakaknya juga. Jadi skis anak mungkin yang lebih terkena gitu ya.